يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pemirsa, saudaraku beranda Islami dimanapun saya berada, rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang umur kita. Bahwa umur kita tentu telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kita pasti akan berbeda. Berapa lama kita tinggal di alam dunia ini. Sekarang tahun 2021. Berapakah usia kita sekarang? 40, 50, 60, atau lebih daripada 60. Oleh karena itu, bertambahnya umur pada hakikatnya adalah semakin dekatnya kita akan ajal. Bashr bin Haris rahimahullahu ta'ala pernah berkata, marartu birajulin minal ubadi bil Basrah wa huwa yabki faqultu ma yabkika faqala abki ala ma farrattu min umuri wa ala yaumin madha min ajali lam yatabayyan fihi amali. Aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah. Ia sedang menangis. Aku bertanya kepadanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Dia menjawab, aku menangis karena umurku yang luput dariku dan atas hari-hari yang telah berlalu. Ajalku sudah begitu dekat, katanya. Akan tetapi amalku belum begitu jelas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah rahasia yang tiada satupun juga daripada kita yang mengetahui. Bahkan kita tidak tahu apa penyebab kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti adalah al-mautu haqqun wa sababuhu ulufun. Kematian itu adalah merupakan yang hak, yang pasti. Dan sebabnya ribuan cara yang akan terjadi pada diri kita. Bisa jadi dari hal-hal yang sepele. Bisa jadi orang yang begitu sehat, makannya teratur, olahraganya teratur. Subhanallah. Yang dia pikir umurnya masih panjang, ternyata dalam sebab yang kecil dia telah meninggal dunia, ketemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mumpung kita masih ada umur, mumpung kesempatan itu masih ada, amalan apa yang bisa kita tinggalkan ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kesolehan. Kesolehan kita akan mendapatkan doa dari orang-orang soleh yang lainnya. Pernah kita membaca tahiyat dalam sholat. Di sana kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kita garis bawahi assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Dahulu pertama kali ucapan ini dibacakan
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Mi'raj. Ketika Allah dan Rasulullah saling memberikan tahiyyah. Pada saat itu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keselamatan dan kesejahteraan tidak hanya diberikan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad, akan tetapi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, keberkahan kepada kami dan kepada seluruh hamba-hambanya yang soleh. Tentunya inilah yang menjadi harapan untuk kita. Karena orang-orang yang soleh itu, dia akan selalu mendapatkan doa dari orang-orang soleh yang lainnya. Tentunya kita pun juga akan beramal soleh dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga akan mendapatkan doa dari orang-orang yang soleh ketika mereka mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Maka jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju kepada hamba-hamba Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik mereka yang masih hidup, terlebih lagi kepada mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu At-Tirmizi dalam Al-Hakim berkata, man arada ay yahza bi hadzal salam alladhi yusallimuhu al-khalq fi sholati falyakun 'abdan shalihan wa illa hurima hadzal fadl 'azim. Yang artinya adalah siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat, maka jadilah hamba yang soleh. Jika tidak, maka karunia besar itu tidak akan diperolehnya. Yang kedua adalah kesolehan sebagai orang tua yang pasti akan berpengaruh kepada keturunannya. Kalau kita ingin punya anak soleh atau soleha, maka hendaknya lah kita sebagai orang tua harus soleh duluan. Tidak mungkin anak akan meniru sesuatu hal yang baik kecuali contohnya tidak baik. Ibarat mesin fotokopi. Ya, mesin fotokopi itu akan mengkopi sesuai apa yang dikopi. Tidak akan berubah. Ketika orang tua menjadi orang tua yang soleh, insya Allah besar kemungkinan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka orang tua harus menjadi contoh. Maka ada ungkapan mengatakan satu contoh yang diberikan jauh lebih baik dibandingkan 1000 ucapan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan uswah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang Nabi berikan bukan ucapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Yang artinya adalah adapun dinding rumah anak kepunyaan 2 orang yatim di kota itu, di bawahnya ada benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah orang yang soleh. Masya Allah. Ternyata dalil bahwa anak laki-laki akan membuat keturunannya terjaga. Dan termasuk juga mendapatkan berkah dari ibadah yang dilakukan
pada keturunannya di dunia dan di akhirat. Artinya pemirsa, kesolehan orang tua itu dapat memberikan kemaslahatan untuk keturunan-keturunannya, baik di dunia dan di akhirat. Makanya paling tidak kita mampu meninggalkan amal-amal yang baik ini seperti kita menjadi seorang pelopor kebaikan. Menjadi orang yang pertama kali memberikan petunjuk yang baik kepada keluarga kita, kepada teman-teman dekat kita. Karena barang siapa yang memberikan sebuah petunjuk kebaikan dan dia melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa tanpa dikurangi sedikit pun juga. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'an." Yang artinya adalah barang siapa yang melakukan amalan kebajikan dan amal itu dilakukan oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan bagian dari pahala itu sama seperti orang yang melakukan tanpa dikurangi sedikit pun juga. Yang keempat, saudaraku beranda Islami rahimakumullah, kita harus berupaya meninggalkan kebaikan-kebaikan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat ini bisa jadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ataupun juga anak yang soleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan sedekah di urutan yang pertama? Di urutan yang kedua barulah ilmu, yang ketiga adalah anak yang soleh. Karena sedekah jariyah ini dapat dilakukan kapan saja, tanpa nominal tertentu. Diberikan di berapapun juga, kepada siapapun juga. Tanpa menggunakan ilmu, sedekah jariyah bisa dilakukan oleh siapapun daripada umatnya. Maka sedekah jariyahlah ini yang Nabi prioritaskan. Kalau punya ilmu butuh waktu yang begitu panjang untuk mempelajari ilmunya. Apalagi pengen punya anak yang soleh. Masya Allah, luar biasa. Kita pun juga tidak tahu apakah kita akan dianugerahkan keturunan yang soleh dan solihah. Akan tetapi sedekah jariyah dari sekarang pun Anda bisa melaksanakannya. Berapapun nominalnya, dimanapun Anda berada, kapanpun waktunya, bisa kita lakukan. Dan itu tanpa membutuhkan waktu, tanpa membutuhkan ilmu yang jelas kita keluarkan. Itulah kemudahan dalam Islam untuk menjalankan suatu amal kebajikan yang dapat kita rasakan baik di dunia bahkan di akhirat nanti. Di dunia Rasulullah menyatakan orang yang bersedekah tidak akan berkurang, akan tetapi yazdad, yazdad, yazdad. Nabi mengulangi 3 kali, akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Kemudian yang berikutnya adalah berbagai amalan yang kemanfaatannya sangat luas untuk umat. Sungguh Nabi SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu
wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Yang artinya adalah sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebajikan yang ia lakukan setelah ia mati. Yang pertama adalah ilmu yang dia ajarkan. Yang kedua adalah anak soleh yang ia tinggalkan. Yang ketiga adalah mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Yang keempat adalah masjid yang dia bangun. Yang kelima adalah rumah bagi ibnu sabil. Yang keenam sungai yang ia alirkan. Yang ketujuh sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia masih sehat dalam keadaan hidup. Di antara yang 5 ini ataupun yang 3 tadi, mana yang sudah kita lakukan? Dan kalau menurut saya, di antara 3 yang harus kita persiapkan dan sudah bisa kita lakukan saat ini adalah di antara sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, dan waladun sholihun yad'ulah. Yang paling mudah yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah mengilustrasikan bagaimana keinginan seorang yang ketika akan dijemput oleh malaikat Israel, dia memohon agar dia ditangguhkan kematiannya. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, kalaulah engkau tangguhkan kematianku sesaat saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, sungguh kami akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Dia tidak mengatakan salat, dia tidak mengatakan haji dan umrah, akan tetapi dia akan mengatakan fa'as-sadaqah, dia akan bersedekah. Ternyata sedekah kita begitu luar biasa manfaatnya untuk keselamatan kita ketika kita telah berada di alam kubur. Pemirsa, saudaraku berada Islami rahimakumullah, mudah-mudahan dari kajian yang singkat ini kita dapat menentukan dan mengambil sikap secepatnya sebelum ajal datang kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.